Ya. Ya, terima kasih Mas Rangga. Kita silaturahim online di bulan puasa ini. Semoga barokah dan selamat berpuasa untuk semuanya pemirsa. Tadi sudah disampaikan di depan ada kata-kata NH. Jadi itu sebenarnya berasal dari N Nurul, H itu Hidayat. Nah, Nurul Hidayat. Jadi saya untuk lebih mudah mengucapkan, memanggil, saya kasih NH gitu. Begitu para. Oke, makasih. Jadi untuk background saya memang dari kalau SMA itu dari IPA gitu ya. Jadi kalau IPA itu biasanya jurusan yang bisa masuk ke semua fakultas gitu ya. Nah, setelah SMA saya masuk ke S1 dan pernah gagal. Jadi saya pernah gagal masuk di perguruan tinggi tentunya yang ternama di Indonesia, salah satunya UGM gitu ya. Jadi dari kegagalan itu saya 1 tahun menganggur gitu ya, dan dari kegagalan itu ternyata luar biasa, dapatkan inspirasi untuk belajar. Salah satunya adalah waktu tahun 91 itu komputer itu masih langka. Nah, saya dalam 1 tahun nganggur itu saya kursus komputer gitu ya. Nah, baru tahun kedua saya masuk lagi ke UGM, gagal lagi, kegagalan yang kedua gitu ya. Nah, dari dari situ akhirnya saya yang penting kuliah lah di mana, dan alhamdulillah diterima di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi S1 saya. Nah, betul, betul Mas Rangga. Jadi saya backgroundnya S1 peternakan gitu ya. Jadi eh, 2 kali gagal masuk UGM waktu S1. Nah, dari kegagalan itu saya apa namanya gali dan sebagainya, ternyata memang dibalik kegagalan ada hikmahnya. Nah, dari S1 komputer apa namanya peternakan di Unsud, saya juga alhamdulillah sebagai batu loncatan gitu ya. Sebenarnya ini menjadi batu loncatan saya untuk melanjutkan ya, karena di waktu S1 saya satu hal yang menjadi sampai sekarang menjadi apa namanya tidak terlupakan, yaitu kenapa passion saya bukan di peternakan sebetulnya itu ya. Ternyata passion saya di komputer gitu ya. Jadi semester 2 itu saya sudah jaga rental. Nah, tahun 92 itu nggak ada satu kelas yang punya komputer, itu nggak ada gitu ya, apalagi laptop gitu ya. Nah, saya berpikir gimana caranya biar saya pakai komputer gratis. Nah, di semester 2 itu saya apa namanya melamar untuk jaga rental komputer. Nah, dari situ saya mulai terus senang gitu ya, senang dengan dunia komputer gitu ya, meskipun kuliahnya di peternakan gitu ya. Nah, itu salah satu passion saya, senang komputer. Ya, 2.500. Ya, sekitar itu, 2,5 3.000.
betul, ya. Ya, sebetulnya saya nggak cari uang gitu ya. Uang ngikutin gitu ya. Saya cari pengalaman gitu ya. Jadi dari rental tuh kebetulan saya tidak hanya apa namanya, tidak tidak berhenti di situ gitu ya. Saya berpikir gitu ya. Setelah saya ya bisa komputer gitu ya, saya berani ngajarin orang ya. Setelah hampir 2 tahun, 3 tahun saya jaga rental, di semester 6 itu saya mulai untuk mengajarkan komputer. Nah, kita buka namanya LPK, ya, dulu namanya LPK Miskah Komputer. Nah, jadi itu mungkin dulu Miskah Komputer itu dalam di kampus Unsut itu mungkin termasuk pionir gitu ya, dan yang lain mengikuti. Nah gitu ya. Jadi saya semester 8 itu saya sudah punya hampir sekitar di LPK itu 500 siswa komputer ya. Nah, waktu itu kursusnya masih ya memang kursus yang dibutuhkan untuk apa namanya oleh mahasiswa di sekitar situ ya. Apa MS Word, Excel gitu ya. Nah, masih dasar yang untuk kebutuhan skripsi gitu loh. Nah, dari situ alhamdulillah memang saya ditempa di situ ya. Artinya dengan saya sering berinteraksi dengan komputer ya dan akhirnya senang gitu ya. Nah, akhirnya saya eh, memilih S2 ya gitu ya. S2 di komputer gitu ya. Itu jalan ceritanya seperti itu. Ya, bukan di peternakan malah gitu ya. Tapi mungkin peluang ini ya, peluang. Dan sebelum saya S2 itu saya sudah kerja di Unsut ya, jadi part time. Jadi waktu mahasiswa semester akhir, semester 9 itu saya part time di sebuah apa namanya kantor namanya ADB yang di tepatnya di Unsut karena Unsut dapat project ADB. Nah, dan waktu itu syaratnya yang bisa komputer masih jarang kan waktu itu gitu ya. Dan alhamdulillah saya masuk. Nah, itu jalan ceritanya satu hal yang saya senang di dunia komputer gitu ya. Nah, akhirnya masuklah S2 dan alhamdulillah beasiswa dari Unsut. Ya, jadi S2 saya beasiswa dari meskipun saya masih belum PNS gitu ya. Nah, ini satu satu apa ya? Satu mungkin rezeki ya. Rezeki baik saya gitu ya. Bisa mendapatkan itu. Gitu, mungkin Mas Rangga. Ya. Ya, iya Mas Rangga. Jadi memang rezeki itu nggak bisa disangka-sangka itu kita harus yakin gitu ya. Nah, kemudian ya, oh ya, ya. Oke. Nah, mulai iya, iya, boleh. Nah, mulai dari situlah kalau boleh dibilang eh, wawasan saya itu terbuka ya sejak masuk S2 ilmu komputer UGM itu ya tadi dikatakan gap pastilah saya S1-nya basicnya peternakan ya. Tapi saya dengan banyak berteman gitu ya eh, di antaranya nah ini Mas Rangga ini angkatan saya ini ya angkatan angkatan 2000 kalau nggak salah ya angkatan 2000 itu termasuk angkatan banyak ini ya banyak hampir 60 ya 4 kelas ya kalau nggak salah gitu ya 4 kelas yang ya yang 2 kelas tergantung mata kuliah yang diambil gitu ya jadi waktu itu saya memang dengan keterbatasan saya melihat teman-teman yang luar biasa canggihnya gitu ya, yang S1-nya. Ah ini, oh ini datang ini. Luar biasanya. Ya, betul. Lutfi. Ya.
Mic-nya Mas Lutfi. Oke, saya Assalamualaikum Mas Lutfi. Alhamdulillah, ini luar biasa ini sahabat saya yang subhanallah ini banyak membantu kita semua pokoknya. Nanti kita akan cerita ke depan nanti ya. Ya, saya lanjutkan yang tadi dulu. Saya lanjutkan dulu ya. Iya. Topi Masjid Jogokarian. Oke. Ya, oke. Jadi memang di awal saya agak keteteran gitu ya waktu masuk S1 S2 ilmu komputer yang S1-nya peternakan gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa bulan gitu saya bisa ngikutin gitu ya. Jadi saya ngambil satu sisi yang mungkin teman-teman nggak banyak di dalami gitu ya. Nah, waktu itu saya memang arahnya ke web programming gitu ya. Jadi banyak yang mungkin saya fight gitu ya di situ gitu ya. Salah satu saya juga membangunkan web MCOM ya, magister komputer yang pertama dulu saya bantu gitu ya. Dulu belum ada webnya. Nah, salah satu mungkin saya ambil sisi itunya biar biar untuk menyemangati saya eh, apa namanya fight di S2 waktu itu di awal-awal gitu ya. Jadi habis itu kemudian satu hal yang menjadi penyemangat lagi, saya ikut satu himpunan di sana namanya himpunan dulu namanya Forsimpas ya. Forum Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana, nah, kemudian diganti namanya Himpas. Nah, jadi dengan ikut organisasi itu saya tambah semangat gitu ya. Kuliah di S2 ilmu komputer UGM yang keterbatasan saya mungkin dalam komputer kurang waktu. Jadi itu mungkin Mas Rangga. LPK. Ya. Miskah komputer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kandidat. Oke. Amin. Allah. Ya. Ya, amin.
Iya, betul. Iya, betul. Oke. Iya, iya. Oke, ya, iya. Iya, 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 iya. Iya. Oke, ya. Saya komen ini ya. Oke, terima kasih, Mas. Saya manggilnya itu Mas AL ini ya, seringnya Om AL, Om AL ini. Jadi memang panjang ya ceritanya gitu ya. Dari untuk masuk ilmu komputer UGM ini ya. Sebetulnya saya masuk di Bin Arif dulu, S2 Bin Arif Jakarta. Nah, di oke. Jadi saya tidak terlupakan inspirator saya di waktu S1 itu namanya Profesor Sudito. Ya, semoga uh, segera sembuh mungkin untuk doa untuk beliau. Hari ini sakit beliau. Prof Dito ini juga salah satu inspirator saya yang beliau itu apa namanya sarjana hewan, kedokteran hewan. Tapi dia juga ngambil S2 komputer. Gitu ya. Nah, waktu di kelas itu cerita beliau, banyak cerita terkait dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah, salah satu hal yang menjadi saya tertarik satu bidang komputer itu dari beliau. Dan saya eh, waktu selesai dari S1 ini untuk S2 ini juga beliau yang merekomendasikan saya untuk masuk S2 komputer di Binarif karena beliau S2-nya di Binarif Jakarta. Dan saya sudah daftar di sana dulu dan sudah diterima gitu ya. Nah, karena terkait dengan dana di sana SPP-nya mahal sekali, saya pulang kampung gitu ya, pulang kampung karena saya di Jakarta di Binarif itu di Jakarta ya dan banyak sekali pertimbangan. Nah, akhirnya saya pulang kampung cari informasi ke UGM, kampung saya di Klaten gitu ya. Akhirnya saya mendapat satu informasi di ilmu komputer MIPA UGM terkait dengan apa namanya bagaimana masuk ke ilmu komputer UGM yang di luar bidang ilmu komputer. Nah, gitu ya. Jadi itu satu yang mendorong saya. Tadi yang lainnya sudah saya ceritakan tadi terkait dengan kenapa saya passionnya ternyata saya di komputer gitu ya. Mulai dari saya 2 kali gagal masuk ke UGM tadi, yang tahun pertama itu kegagalan saya yang membawa saya senang komputer. Jadi dari kegagalan tahun pertama itu saya kenal kursus komputer di Jogja itu ya. Ada beberapa tempat saya ikut kursus di sana waktu tahun 91 ya, sewaktu saya nganggur istilahnya ya untuk kegagalan saya pertama. Nah, jadi dari situlah saya terinspirasi juga yang kedua gitu ya. Dan ini menjadi satu trigger ya, ternyata benar ya. Kegagalan itu mungkin satu keberhasilan yang tertunda. Nah, jadi itu saya ingat ya dengan kata-kata quote seperti itu. Jadi itu hal-hal yang membuat saya ya senang komputer. Itu mungkin Mas Upail.
Ya, itu Mas. Ye. Alhamdulillah berkat. Gimana? Iya, iya, iya. Algoritma, ya algoritma. Ya tahu lah gitu ya. Matematika saya S1-nya dapat A loh. Wah. Bukan. A bener ya. Ya, justru itu mungkin ya yang jadi fundamental di dunia. Ya, iya. Iya, oke. Ini belum bahas S3-nya ya, baru masih S2. Ya, oke. Iya, iya. Iya. Jadi terkait dengan luar biasa lah. Saya sangat hormat sekali sama Bapak Ibu dosen yang khususnya di ilmu komputer UGM gitu ya, yang telah mengajarkan mungkin kita semua ya, karena kita bertiga ini alumni S2 UGM ini ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau mungkin Om AL ini adik kelas itu ya, Pak, adik kelas ya. Memang tapi eh, apa namanya, alumninya sudah luar biasa menyebar di mana-mana. Jadi terkait dengan sikap tadi ya, jadi justru itulah ya, dengan out of the box itu kita bisa apa kalau istilahnya apa ya, menyelami ya, menyelami dosen-dosen kita, pembimbing akademik kita, bagaimana kita harus bersikap. Ternyata memang kalau S2 mungkin nggak begitu anu dulu ya, hubungan dengan dosen itu mungkin karena mungkin bimbingannya nggak seintensif yang di S3, nanti kita cerita lah. Jadi terkait dengan sebatas ya mungkin dosen dan mahasiswa gitu ya. Ya kedekatannya nggak begitu dekat waktu S3 gitu ya. Terkait dengan hubungan dosen khususnya PA ya. PA atau mungkin kalau S3 itu nanti promotor. Nah, itu satu hal yang menjadi apa namanya? eh, aktivitas dosen yang ada di UGM. Nah, terkait tadi yang algoritma matematika ya, ya kita kan banyak teman gitu ya, nggak tahu ya tanya. Saya tidak malu gitu ya, nanya yang nggak bisa itu ya. Pokoknya kalau nggak tahu ya tanya, tanya yang bisa gitu ya. Termasuk Mas Rangga gitu luar biasa ini dulu. Karena Rangga ini satunya ilmu komputer gitu ya. Jadi ini tempat saya bertanya. Jadi saya kenal S2, kenal Mas Rangga itu waktu S2 gitu ya. Jadi di sempet berapa tahun gitu satu kontrakan gitu ya. Jadi kemana-mana bareng gitu ya. Jadi tidak takut gitu ya, nggak bisa, kenapa harus bisa gitu ya. Kok sekolah nggak bisa? Ya pokoknya gimana caranya gitu ya. Nanya ke yang bisa. Gitu ya. Asal nggak malu aja. Nah, untuk nggak malu itu kan butuh satu komunikasi yang baik. Nah, harus di manage komunikasinya gitu ya. Biar biar malunya hilang maksudnya gitu ya. Nah, ada strateginya. Gitu ya.
Iya, 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 iya. Astrea, Astrea 800. Iya, 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 iya. Oke, ya, 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 ya. Oke, ya. Masuk mungkin ke pendidikan S3-nya ini ya. Ya, jadi begini. Eh, untuk S2 ke S3 itu saya jaraknya agak lama. S2 ya, jadi S2 itu saya lulusnya kayaknya duluan Mas Rangga ya. Iya, 2003 itu ya. Nah, 2003 kemudian masuk PNS saya 2004 gitu ya. Kemudian baru ngabdi lama sekali. Nah, ketemu Mas Lutfi. Nah, di Aptikom. Nah, ini satu yang menjembatani kita bertiga ini salah satunya mungkin di Aptikom. Nah, disitulah kita bersinergi. Nah, langsung saja kenapa inspirasi saya masuk S3 ini salah satunya dulu kita bootcamp ya. Bootcamp pertama kali di Aptikom mungkin dulu yang digagas oleh Prof. Eko itu dulu di rumahnya Prof. Eko yang waktu itu saya ada halangan, ayah saya meninggal gitu ya. Untuk beliau mungkin semoga husnul khotimah. Nah, dari bootcamp yang direncanakan itu saya akhirnya tidak bisa. Yang ikut bootcamp itu Mas Rangga sama Om AL gitu ya. Begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya dapat materi dikirimi lah istilahnya. Nah, dari situlah saya mulai saya pokoknya harus S3. Saya harus S3, kalau nggak S3 terlindas saya gitu ya. Nah, kalau nggak salah dulu 2000 berapa? 9 atau 2000 berapa dulu ya? Bootcamp di pertama di Profeko itu. Nah, baru diikuti bukan bootcamp yang lain. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak ikut. Nah, dari bootcamp itulah informasi dari Om AL sama Mas Rangga yang luar biasa materi-materinya saya pelajari dan tapi masih jauh juga karena waktu itu saya masih menjabat Kaprodi ya. Kaprodi Teknik Informatika di Unsud gitu ya. Jadi saya belum boleh sekolah. Akhirnya jabatan saya berakhir di 2013. Nah, baru 13 saya baru mulai intensif lagi untuk mencari topik-topik. Oh iya, sebelum saya alhamdulillah juga pernah jadi kaprodi terbaik nomor 2 dulu ya, se unsut ya seunsut. Nah, kemudian 2014 itu saya anggota senat, 2014 anggota senat universitas, 2015 saya sekolah, alhamdulillah. Nah, jadi saya diterima di UGM itu sebuah anugerah yang luar biasa sekali sesuai dengan niatan saya untuk bisa masuk S3 di UGM gitu ya. Jadi dari pengetahuan, informasi, sharing dari Om AL dan Mas Rangga ini akhirnya saya bisa masuk ke sana. Ini satu anugerah. Iya,
Iya, betul sekali. Waktu angkatan saya itu mungkin angkatan yang karena yang belum lulus itu banyak dari angkatan 2008, 2009 gitu ya. Ya yang diterima sedikit dari 37 itu yang diterima hanya 7. Iya, hanya 7 orang. Iya. Ya, artinya apa ya? Ya memang butuh effort yang tinggi gitu ya. Untuk masuk ke sana itu butuh persiapan dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Dan dari sanalah alhamdulillah saya semangat gitu ya dan beasiswa saya diterima gitu ya. Dan, akhirnya saya tuh tugas belajar, mengajukan tugas belajar, bukan izin. Jadi tugas belajar selama 4 tahun ini saya lepas ya dari unsut masuk full untuk kuliah di UGM. Nah, dari situlah saya kembali lagi ketemu Mas Om AL. Luar biasa sekali ini Om AL ini. Di tahun-tahun pertama ini beliaulah yang membimbing saya. Udah lupa dulu, udah lama sekali itu ya. Mungkin Om AL bisa cerita nanti perjuangan saya di awal S3 ini ya. Gimana saya tidak malu menanyakan sesuatu ke beliau, sharing dan sebagainya gitu ya. Jadi berkat beliau lah saya juga banyak dibantu gitu ya waktu S3 ini. Ya, ya, ya. Ini perlu perlu saya ceritakan. Ini unik juga sebetulnya, unik ini. Ya, 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 bagus itu. Kayak Pak Tino Sigin ya. Pak Tino Sigin itu salah ya bagus. Ya itu jadi iya. Oke. Bisa diterapkan. Ya. Yang penting bisa lulus ya, Pak. Susah? Iya, betul. Tuh, Om AL pokoknya kalau memberikan arahan wah, luar biasa. Iya,
ini ya, ada bos. Ya, 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 ya. Oke, ya. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya itu berkat Om AL, berkat Mas Rangga yang terus ya memberikan sharing ya dan sebagainya. Tapi memang kuliah di S3 ini hanya dua, sabar dan ikuti promotor. Udah. Ya, jadi dalam forum ini saya juga sangat berterima kasih kepada bapak saya. Ini sudah saya sudah anggap bapak ini ya, promotor saya Bapak Retantio Wardoyo ya. Kita iya, Bapak Yoyo. Ini yes, siap. Ya. Jadi beliau itu luar biasa fight ya sama bimbingannya ini ya. Pokoknya dikawal sampai lulus, dikawal bener-bener. Di, di ikut defend juga malah ya. Pokoknya gimana caranya pokoknya harus harus lulus waktu ujian. Nah itu yang menentukan sekali kan di ujiannya itu. Ya, itu beliau luar biasa gitu. Dan kami tiap minggu itu ada ini ya, Om Rangga, Om AL, Mas Rangga. Itu ada pertemuan tiap minggu. Ya, jadi ini yang menempa kami juga gitu ya di S3 ini untuk fight gitu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Kantiyo dan tim co-promotor saya Pak Dr. Azhari dan promotor yang co-promotor yang ketiga itu Profesor Herman Dwi Surjono dari UNJ. Ini bidang pendidikannya. Karena saya topiknya e-learning ya. Mungkin lain kali kita bahas e-learning ya. Ini bincang-bincang ini dulu aja gitu ya. Gitu. Iya. 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 Iya, ini pakai akunnya Mas Toto. Iya. 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 Mas. Betul. Iya. Ya, Om Rangga, ini ntar lagi dari Prancis ada nanti. Nah, nanti bisa dikenalkan nih. Siapa nih yang dari Prancis nih? Ini luar biasa ini. Sore hari ini luar biasa ini. Perdana untuk channel saya, channel Dr. NH Channel. Nah, semoga nanti istiqomah ke depan kita akan kelola bertiga gitu ya. Kita akan undang para pakar-pakar untuk ke channel ini nanti. Oke, ya, sebentar lagi ya. Silakan disapa dulu. Deng deng deng. Ya. Ini tantangan saya juga ini ya. Saya sementara ditinggal istri saya di Prancis gitu ya dengan 4 anak saya. Mana ini?
Nah, ini dia. Nah, iya. Iya. Iya, alhamdulillah saya ketemu meskipun online ini ya. Nah, ini pendamping saya ini Mas Rangga. Jauh-jauhan nih, satu di Indonesia, satu di Perancis ini ya. Dan alhamdulillah ini niat jihad kami keluarga ya untuk menimba ilmu gitu ya. Ya sudah diniatkan ya harus kita kita apa namanya lakoni lah gitu istilahnya orang Jawa itu. Jadi karena ini sebetulnya udah harusnya udah pulang ya istri saya ini. Mungkin bisa cerita nanti kenapa nggak bisa pulang ya. Silakan. Ya, enggak Merangga. Ya, ada mama. Ya, ada mama. Kok tadi aku lihat ada mama. Oh ya, mungkin ya silakan. Ya, ini sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hostnya ini yang bisa tanya ini. Ya, Oh, ada. tuh dengerin tuh. Ya, alhamdulillah.
Tuh. Itu. Itu ada ya. Sapa dulu, disapa dulu. Waalaikumsalam. Sudah kenal dulu, gak ke rumah. Ke rumah? Iya, makan pagi. Makan pagi terus langsung main ke kolam. Ah, sama Kak Heri dulu. Oke. Nah, foto dulu. Ini waktunya memang nanti kita atur lagi deh untuk sesi kedua nanti. Ya, jadi terima kasih ini semuanya. eh, Istri saya juga dari Prancis ya. Hostnya ini luar biasa nih, yang ganteng Mas Rangga ini ya. Terima kasih Om AL, Ibu gitu ya. Alhamdulillah ini perdana channel yang kita buka ini ya. Namanya Dr. NH Channel. Nah, Dr. NH Channel itu mohon doa untuk para istri nanti ya. Insya Allah ke depan ini akan kita kelola bertiga ini ya. Kita akan datangkan tokoh-tokoh nasional, pakar-pakar nanti ke sini, gitu ya. Jadi semoga ini jadi niat baik kita untuk sharing, gitu ya. Dan Om AL segera menyusul dokter, Mas Rangga sebentar lagi, istri saya juga mungkin semoga segera untuk uh, menyelesaikannya. Ya, mungkin itu dulu karena ini memang udah mau maghrib. Ini kok malah hostnya saya ini. Yang itu harusnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya, silakan mengakhiri hostnya. Iya. Ya, belum. Ya. Amin. Amin. Ya, oke. Iya. Silbak. Oke. Amin. Ya. Dua belas. 12. Karena lockdown ya lu ya lu matahari ini ya. Iya.
Saya tutup bentar ya. Oke, jadi intinya untuk hari ini saya terima kasih kepada Mas Rangga sebagai host gitu ya. Nanti hostnya gantian, kadang saya, kadang Mas AL, Om AL gitu ya. Terima kasih ya atas tersenggaranya webinar kali ini, dan semoga dilancarkan semua, dan saya juga terima kasih atas supportnya teman-teman semua. Saya bisa menyelesaikan S3 di ilmu komputer, terutama sekali adalah promotor saya, co-promotor saya, Bapak Yoyo, Bapak Dr. Azhari, Profesor Herman Visurjono, dan juga teman-teman saya ini ada saya sapa teman-teman saya di lantai 4 itu ada namanya OT, overtime. Wah ini ya, jadi overtime itu kadang jam 9 malam, jam 10 malam di kampus itu ya, luar biasa. Terima kasih sekali juga supportnya pada teman-teman yang lain di angkatan 2015, namanya MCMD, My Journal, My Doctoral. Dan semoga segera menyusul teman-teman yang belum lulus untuk menyelesaikannya, Om AL, ya, Mas Rangga, dan istri saya. Terima kasih gitu mungkin. Dan mohon maaf. Ya, tulis. Iya. Iya. Ya kita tutup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, moga bareng-bareng. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu wa astaghfirullah. Oke. Terima kasih ya. Udah ya.